Gimana? Ini tanggal waktu sudah habis. Saya lagi dari tanggal 8 Desember. Nggak bisa. Ini udah lewat waktu. Kami kan juga demo semalam kan mengenai itu. Waktu yang datang kami lakukan. Pendapatan asli daerah Kota Medan, salah satunya berasal dari retribusi izin mendirikan bangunan, IMB, PBG. Ironisnya, gudang PT MMI di Jalan Krakatau Gang Mandor, Kecamatan Medan Timur berdiri tanpa PBG, tetap beroperasi meski Satpol PP Kota Medan hanya memberikan ketok cantik pada Kamis, tanggal 11 Januari tahun 2024. Pembongkaran dilakukan berdasarkan surat dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang, PKP 2R, Kota Medan. Namun, tokoh masyarakat seperti Husni Hamid Lubis SE, Ustadz Reza Mangunsong SPD, dan Oni Isworo SH menilai eksekusi tidak sesuai dengan perda dan perwal. Husni Hamid Lubis mengkritik pembongkaran sebagai formalitas belaka dan mengungkapkan bahwa koordinasinya dengan Dinas PKP 2R seharusnya menghasilkan pembongkaran menyeluruh. Pengelola gudang PT MMI, Wendy, bahkan terlihat memfoto wartawan seraya melecehkan profesi jurnalis. Hamid Lubis SE selaku tokoh masyarakat Sumut dan juga Ketua Forum Peduli Keadilan, saya di saat pelaksanaan eksekusi pembongkaran tadi saya langsung hadir masuk ke dalam dan saya melihat bahwasanya pelaksanaan pembongkaran tersebut tidak sesuai dengan perwal wali kota. Apa Pak itu? Salah satunya itu pelaksanaan antara pelaku pembongkaran dan juga yang dilakukan oleh Satpol PP dan petunjuk oleh Perkim tidak sesuai dengan SP3 yang dikeluarkan oleh Perumahan dan Pemukiman, dikarenakan SP3 tersebut apabila dilaksanakan ternyata tidak sesuai dengan izin yang ada. Itu izin yang kami ketahui ada RTT, sedangkan gudang itu izinnya adalah PBG. Jadi pelaksanaannya itu tidak sesuai. Kalau kami lihat bahwasanya gudang itu apabila tidak ada PBG-nya, maka dilaksanakan pembongkaran secara total. Saya sebagai tokoh, kita melakukan persuasif kepada dinas tersebut, Satpol PP dan juga Hakim, kita tanyakan supaya kita tahu dan paham kenapa pelaksanaan ini tidak sesuai. Ternyata ada debat ataupun dialog dengan Satpol PP. Satpol PP mengatakan kami melaksanakan pembongkaran sesuai dengan petunjuk dan arahan daripada Perumahan dan Pemukiman. Dikarenakan kami lihat tidak sesuai, kita adakan dialog dengan pihak Perkim yang melakukan penunjukan terhadap apa mana yang dibongkar. Ternyata tidak ada jawaban. Dan sepengetahuan kami, setelah kami sampaikan kepada pelaksana di lapangan tadinya, bahwasanya Pak Ikhwan sebagai kabid mengatakan sewaktu kami datang ke kantornya, itu apabila tidak ada izin sesuai dengan gedung atau bangunan yang kita lihat adalah gudang, maka pelaksanaannya dibongkar semua. Kami sudah melakukan demo damai, aksi damai pada hari Selasa lalu, dan kami sampaikan dan kami diterima dengan baik oleh Aspem Ekonomi, dan di situ adanya dialog bahwasanya akan dilaksanakan pembongkaran sesuai dengan perwal yang ada. Sepengetahuan kami bahwasanya kalau sudah diwakili oleh pihak wali kota, oleh Pak Agus, dan juga di situ ada Kasatpol PP yang mengatakan akan melaksanakan pembongkaran tidak sesuai dengan omongan beliau, ya harapan kami Pak Wali itu ya bisa melakukan penindakan terhadap anggotanya yang tidak sesuai pelaksanaan tugas yang telah diamanahkan kepada beliau. Dan kami berharap sangat kepada Pak Wali Kota yang arif dan bijaksana, yakin akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan harapan kita dan juga niat dan cita-cita beliau. Saya Oni Isworo SH, selaku Wakil Ketua dari Forum Peduli Keadilan, sekaligus tokoh pemuda Medan Timur, dan kebetulan warga dari Gang Mandor di sini. Pembongkaran dari pihak Satpol PP dan pihak Perkim
tadi pada hari Rabu, pada hari Kamis jam 10 sudah dilakukan sama mereka, tapi tidak maksimal menurut warga, seperti itu. Menurut kami sebagai warga Gang Mandor, tidak layak berdirinya gudang tersebut di pemukiman padat penduduk, yang mana akhirnya nanti kami merasa cemas ke anak-anak kami sedang bermain di jalanan atau sedang pulang sekolah atau gimana terjadi kecelakaan seperti itu. Dan Gang Mandor ini bukan jalan yang kita lihat itu jalan yang begitu luas, ini gang yang sempit seperti itu. Aktivitas yang ada di gudang tersebut saya lihat truk yang mengangkut barang-barang untuk alat atau bahan teknis dari mereka, seperti itu. Harapan kami sebagai warga itu Bapak Wali Kota Bobi Afif Nasution menindaklanjutilah gudang tersebut supaya tidak berada lagi di lingkungan kami di sini. Saya Ustadz Rijata Tripaldi mengusung SPD sebagai tokoh agama sekaligus sebagai sekretaris Forum Peduli Keadilan. Penilaian saya terhadap gudang yang ada di Jalan Mandor itu tidak layak untuk keberadaannya di Jalan Mandor. Masalah pembongkaran yang dilakukan pada hari Kamis kemarin itu tidaklah seperti apa yang diharapkan warga, karena ketok-ketoknya pun cuma ketok-ketok manja, ketok-ketok cantik. Ibaratkannya seperti sudah ada kesepakatan mana yang mau ditokok, mana yang mau dibongkar. Jadi tidak sesuai dengan harapan kami lah, karena setelah dibongkar pun itu tak terlihat lagi oleh warga apakah nanti mereka memperbaikinya kembali, karena langsung ditutup oleh pintu pagar yang tinggi itu, jadi tak kelihatan lagi. Jadi kami tidak puas lah atas kinerja Satpol PP dan Perkim ini. Yang diketok itu cuma dimsum, kaca yang di silang merah sendiri itu pun tidak ada di ketok mereka, kayu menutup gudang itu tidak ada di ketok mereka, hanya dimsum aja. Cara mengetoknya pun lemah gemulai itu petugas Satpol PP-nya itu. Jadi harapan saya kepada pemerintah, kepada Wali Kota Medan Bapak Bobi Afif Nasution supaya menindak tegas. Menyesalkan, ketok cantik, tokoh masyarakat berencana menggelar aksi demo ke kantor Wali Kota Medan, DPRD Medan, dan Dinas PKP 2R. Mereka menekankan pentingnya penegakan perda dan perwal untuk memastikan kepatuhan terhadap izin bangunan. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan DWN TV mengabarkan.